Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 0-7 di laga AFF 2022. Gol Indonesia dicetak oleh Syahrian Abimanyu di menit 20, asis dari Spasojevic, kemudian Dendi Sulistiawan di menit 42, asis dari Sadil Ramdhani, kemudian Egy Maulana Fikri di menit 59, selanjutnya Spasojevic di menit 61, asis dari Asnawi, Ramadan Sananta di menit 69, asis dari Yaakob Sayuri, Maklok di menit 87, asis dari Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri ciptakan gol lagi di menit-menit akhir 90 perpanjang waktu teman-teman lewat asis Edo Febriansah. Terlepas gol Egy Maulana Fikri di menit 59, 6 gol yang diciptakan oleh Indonesia berasal dari kerjasama. Itu yang penting teman-teman. Pelan-pelan kita harapkan permainan timnas Indonesia terus meningkat. Walaupun aku yakin teman-teman pasti ada yang mengomentari pertandingan timnas Indonesia saat menghadapi Brunei ini belum seperti biasanya saat khususnya Indonesia bermain di kualifikasi Piala Asia bersama Coach Sintayong, ataupun yang terakhir Indonesia pada saat menghadapi Curaçao. Pelan-pelan teman-teman, sama seperti halnya Scaloni bersama Argentina, kan dekat-dekatan lah nih ya, bisa kita korelasikan dengan Argentina biar teman-teman pun ya bisa tambah ya pemikirannya terkait tentang situasi yang ada bagi suatu timnas ataupun klub yang butuh memang waktu untuk bisa mencapai performa puncaknya. Oke, ini bakalan ada beberapa poin yang aku bahas teman-teman. Salah satunya mungkin teman-teman yang tidak menonton pertandingan Indonesia menghadapi Brunei Darussalam, apa sih poin-poin penting yang disampaikan oleh komentator bahasa Inggrisnya. For your information aja teman-teman, ini bukan sombong maksudnya ya. Aku sama komentator bahasa Inggris yang mengomentari lah ya pertandingan Brunei Darussalam menghadapi Indonesia sempat beberapa kali ya berkomunikasi lah ya. Dan terakhir teman-teman, pada saat Indonesia menghadapi Brunei ini sebelum pertandingan mulai teman-teman, ada salah satu supporter timnas Indonesia yang menggunakan kostum untuk mendukung Indonesia menggunakan kostum pocong. Nah, hal itu menjadi sorotan warga asing yang melihat supporter timnas Indonesia. Kalau kita bicara cara supporter timnas Indonesia kita mendukung seperti itu sudah lumrah kan, ada di Liga Indonesia. Oke, kita masuk dulu ke line up dari kedua tim teman-teman. Di atas kertas Brunei Darussalam menggunakan pola 1-4-4-2, bermain menunggu. Itu dulu kunci ya teman-teman. Possession ball yang dimiliki oleh Brunei Darussalam pun dari official AFF teman-teman hanya sekitar 28,7%. Otomatis mereka memanfaatkan defense counter, defense counter, defense counter. Ketika mereka lebih banyak bertahan, akan sering kita lihat timnas Indonesia menguasai bola. Itu dulu. Bagaimana respon dari timnas Indonesia ketika mereka menguasai bola? Ya, di awal-awal pertandingan sedikit mengalami kesulitan. Kemudian kita lihat Indonesia pakai pola 1-4-2-3-1 teman-teman, ataupun bisa berubah menjadi 1-4-4-2 ataupun 1-4-3-3. For your information, saat Indonesia menghadapi Kamboja, kemudian saat menghadapi Brunei Darussalam ini hanya ada 3 pemain yang tersisa. Seperti Indonesia menghadapi Kamboja, Nadeo, Asnawi, sama Egy. Nah, artinya Sintayong sesuai ya dengan apa yang disampaikan beliau sebelum Indonesia menghadapi Brunei Darussalam akan melakukan rotasi. Rotasi ini sangat penting teman-teman di saat, sekali lagi kita pertegas, di saat jadwal Piala AFF 2022 yang sangat super padat. Oke. Di awal pertandingan Indonesia terus dengan cepat mensirkulasikan bola, terus mencoba membobol gawang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam pun teman-teman sebelum mereka terkena kartu merah, mereka oke loh dari sisi organisasi pertahanannya. Mereka mampu menutup, mampu mencegah serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia dengan shape 4-4-2 mereka. Nah, Indonesia seperti yang aku sampaikan mencoba dengan cepat menciptakan gol. Terlihat teman-teman sirkulasi itu cepat. Nah, di momen tersebut bagi aku mungkin ini masalah selera ya teman-teman. Bagi aku temponya nggak terjaga. Pemain timnas Indonesia di momen terlalu cepat untuk bisa memprogresikan bola ke depan, nggak bisa mentarik pemain-pemain dari Brunei Darussalam dengan shape 1-4-4-2 mereka teman-teman untuk keluar, untuk renggang. Alhasil apa? Sepanjang 19 menit pertandingan, timnas Indonesia kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Bahkan satu gol dari Syahrian Abimanyu pun ya berasal dari salah satu cara untuk bisa membobol gawang lawan yang bermain menunggu atau perafat.
yaitu dengan melakukan shooting dari ya sekitaran ke kotak penalti dan terciptalah gol. Nah, selesai Indonesia menciptakan gol. Nah, pressure teman-teman, tekanan itu udah turun banget dan Indonesia pelan-pelan bisa menciptakan gol lagi lewat pemain-pemain Indonesia lainnya teman-teman. Di gol kedua ada Dendi Sulistiawan, Egy, dan menyusul pemain-pemain lainnya. Nah, lalu ada situasi yang cukup menarik bagi aku. Indonesia teman-teman, apa itu? Memanfaatkan sektor kiri, sektor kanan secara jelas. Nah, jadi komentator berbahasa Inggris di pertandingan ini menyampaikan kunci dari permainan timnas Indonesia menjanjikan banget. Apa itu? Edo Febriansah di sektor kiri sangat luar biasa. Kemudian Yakob Sayuri dimasukkan sangat luar biasa, termasuk Asnawi. Nah, Indonesia mencoba menjaga permainan lebar lapangan dengan shape bertahan 4-4-2 yang dilakukan Brunei Darussalam. Tentunya rapat di tengah teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Ya, memanfaatkan lebar lapangan untuk bisa menarik pemain-pemain Brunei Darussalam. Dan itu terjadi teman-teman. Dan permainan 3 versus 2 di sektor kiri ataupun kanan, Indonesia bisa tercipta, tetapi finishing yang dimiliki oleh Indonesia terlepas dari 7 gol atau harusnya teman-teman bisa 8, 9, 10 gol. Ya, good job ya teman-teman, tetapi ya ada situasi yang memang benar-benar harus diperbaiki timnas Indonesia dari sisi finishing teman-teman. Ya, saat menghadapi Thailand teman-teman, nggak akan banyak peluang yang akan bisa didapatkan oleh Indonesia seperti saat menghadapi Brunei Darussalam. Nah, efektivitas, keklinisan di depan gawang tentunya harus diasah lagi karena ya saat menghadapi Brunei banyak kita mendapatkan peluang, makanya Indonesia bisa menciptakan banyak gol juga pada akhirnya. Ada 31 total shot teman-teman, kemudian 7 tercipta gol, 14 shot on target. Artinya tetap masih ada PR di lini depan Indonesia. Akurasi passing 84%. Masih ada beberapa momentum passing-passing yang dimiliki oleh Indonesia pun nggak begitu luar biasa. Passing akurasi Brunei Darussalam 52%. Jauh banget ya teman-teman dari kata ataupun sisi ideal. Ketika aku menonton pertandingan Brunei Darussalam menghadapi Indonesia, yang aku ingat itu pernyataan mantan Ketua Umum PSSI, Pak Edi Rahmayadi. Sekarang beliau menjadi Gubernur Sumut. Apa yang beliau sampaikan yang sudah aku bahas di video kemarin teman-teman, udah aku tampilkan videonya. Indonesia akan menang lebih dari 5 gol dan terbukti. Nanti ada timnas Indonesia melawan Brunei, Pak. Skor prediksi nggak bisa dihitung itu, 5 ke atas dia. Berarti skornya telak, Pak ya? Telak, itu bukan lawannya Indonesia. Pak, gila instingnya teman-teman. Karena Brunei saat menghadapi Thailand bisa menciptakan 5 gol. Kemudian Filipina saat menghadapi Brunei juga mereka mampu menciptakan 5 gol. Nah, ini memang salah satunya karena terkena kartu merah, Brunei pun merubah shape mereka jadi 1-4-4-1, lebih bermain menunggu, memang pragmatis. Oportunis teman-teman, hanya memanfaatkan transisi ataupun ketika kita bicara menguasai bola terlalu banyak, apa yang diharapkan teman-teman? Ya, salah menguasai bola, salah memberikan passing ataupun salah mengontrol bola. Lihat, ada beberapa momentum timnas Brunei Darussalam bahaya sebenarnya teman-teman di saat timnas Indonesia masih ada melakukan kesalahan-kesalahan fundamental, dan Brunei dengan bermain oportunis mampu menciptakan 8 total shooting teman-teman dan 4 on target. Sayangnya mereka tidak mampu menciptakan gol karena Nadio pun berhasil mengantisipasi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Brunei Darussalam. Nah, yang menarik ada salah satu momen Coach Sintayong menginstruksikan Irianto teman-teman seperti piston itu ada. Coba teman-teman lihat di pertandingan itu gestur tangan dari Coach Sintayong gini-gini. Nah, artinya apa? Ini kan 2 center back teman-teman. Kalau kita nggak salah ya, karena kan di situ dipotong lagi video sama broadcasternya ataupun tim produksi Piala AFF. Di sini ada 2 pemain center back teman-teman. Nah, diharapkan Irianto turun naik tuh, masuk di antara sini di antara 2 center back dari Indonesia teman-teman. Kemudian ketika sudah melakukan pass attacking ke depan, pelan-pelan naik ke depan Irianto. Jadi kadang momentum ya timnas Indonesia seperti 3 back teman-teman. Tetapi secara teorinya itu Salida Lavolviana. Ketika Irianto bersama Syahrian Abimanyu sebagai double pivot, 1 defensive midfielder Indonesia teman-teman turun untuk mundur ke belakang. Jadi ada 3 pemain di sini teman-teman pada saat Indonesia melakukan build up serangan. Nah, hal ini diupayakan ketika ada jumlah pemain 3.
menghadapi dua pemain dari Brunei Darussalam sebelum mereka terkena kartu merah, sirkulasi akan lebih mudah. Itu namanya permainan numerical superiority. Hal serupa juga dilakukan ketika timnas Indonesia melakukan fase attacking. Sudah hampir masuk ke final third, teman-teman. Coba perhatikan. Yang menjaga sisi lebar lapangan itu kiri, Edo Febriansah. Dia memang benar-benar wide area, teman-teman. Menjaga sisi lebar lapangan, maju ke depan. Sedangkan yang kanan, teman-teman, Asnawi ataupun Yaakob Sayuri, maju dia ke depan. Nah, pemain-pemain depan Indonesia lebih bermain Nero, ataupun sayap Indonesia lebih bermain Nero. Sadil Ramdhani, Nero itu merapat ke dalam. Kemudian Egy Maulana Fikri, kemudian Dendi Sulistiawan, oke, memang di area tengah dia, teman-teman, bersama Spasojevic untuk memadatkan area kotak penalti dengan cara melakukan crossing treatment yang dilakukan oleh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian mengupayakan permainan unggul jumlah 1-4-4-2 defense yang dimiliki oleh Brunei Darussalam ataupun 1-4-4-1 menghadapi fase attacking dari Indonesia yang menggunakan 6 pemain di depan, teman-teman. 4 lawan 6. Siapa yang lebih unggul? 6 pemain. Ini namanya lagi permainan superiority. 6 pemain Indonesia di depan. Ada wide area, kiri, teman-teman, Edo Febriansah, kanan Asnawi Mangkualam ataupun Yaakob. Kemudian 4 pemain yang bermain Nero merapat, teman-teman, half space ataupun center. Ada Dendi Sulistiawan, kemudian Spasojevic, kemudian Egy Maulana Fikri, ada Sadil Ramdhani. Sesekali Sadil Ramdhani juga membantu posisi dari Syahrian Abimanyu untuk melakukan progresi bola ke depan, karena Irianto difokuskan untuk bermain lebih defense, ya, menjaga counter ataupun serangan balik yang dilakukan oleh Brunei Darussalam dengan membentuk shape sandwich. 3 pemain di belakang, 2 pemain Hansamu sama Rizky Ridho, kemudian ada Irianto berada di sini, kan membentuk sandwich, teman-teman, kan itu untuk mengupayakan pemain lawan melakukan transisi cepat dengan Indonesia lebih unggul, tetap menjaga di lini pertahanan mereka. Dan well done, at least pemain-pemain Brunei Darussalam pun nggak mampu menciptakan gol lewat posisi counter attack. Banyak pelajaran yang bisa kita petik yang esensi, ya, teman-teman. Permainan timnas Indonesia kita belum seperti apa yang kita harapkan dari sisi permainan. Dari sisi angka, hasil respect luar biasa, teman-teman. Tetapi dari sisi permainan kita harapkan terus meningkat, karena ini salah satu hal yang penting juga untuk bisa meningkatkan performa di saat menghadapi Thailand. Kita juga bisa belajar dari Argentina saat menghadapi Arab Saudi kalah. Performanya belum luar biasa, kemudian pelan-pelan meningkat, termasuk dengan rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong, teman-teman, dengan berbagai pemain yang dimasukkan. Itu salah satu, ya, cara juga lah, ya, untuk menemukan pemain yang mungkin saja bisa bersinar di turnamen. Pasti ada, setiap turnamen, teman-teman, ada pemain-pemain yang bersinar. Tahun lalu ada Arhan, ya, kalau kita nggak salah, teman-teman, di AFF 2020 yang digeser di 2021. Namanya semakin besar lah, ya, setidaknya, teman-teman. Nah, di momen ini, ya, kita harapkan Edo Febriansah, Yaakob Sayuri, Sananta, teman-teman, akan bersinar. Sama seperti Scaloni bersama Argentina. Di laga pertama melawan Arab Saudi, pemain yang digunakan oleh Scaloni pemain yang sudah disusun di pra sebelum Piala Dunia, dimainkan, mentok, gagal. Kemudian di babak kedua, di laga kedua, teman-teman, dilakukanlah perubahan. Salah satu yang dimainkan Enzo Fernandez, yang sebelum Piala Dunia nggak masuk proyeksi menjadi pemain utama. Enzo Fernandez menunjukkan permainan sensasional, dan akhirnya apa? Sampai babak final Enzo Fernandez menjadi pemain yang sangat krusial. Oke, sampai sini aja dulu, teman-teman, videonya. Bye.